benua lainnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sedikit materi yang itu tentang mata ruang dan interaksi Asia dan benua lainnya. Di sini tujuannya Ibu akan memaparkan video. Setelah Ibu memaparkan, kalian boleh menonton lalu seperti sebelumnya kita mencatat yang penting-penting saja dan memahami isi video tersebut ya nak. Oke, Bu, tampilkan ya videonya. Lihat ya. Ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup. Dalam lingkup yang sempit, perubahan dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dan kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Sedangkan di Eropa, perubahan antar ruang telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota. Ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, yaitu alasan ekonomi, seperti makin terbatasnya lapangan pekerjaan di desa dan faktor lainnya seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun dan instruksi atau masuknya air laut ke daratan. Pengaruh interaksi antar ruang, antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi, misalnya mesin-mesin industri. 2. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dan negara lain yang datang ke Indonesia. 3. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Saat ini, interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka, tetapi dapat juga melalui media transportasi dan komunikasi. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood yang dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh,
Pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Yang kelima, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara dalam bidang pendidikan adalah mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Sekian penjelasan singkat tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi. Oke, di sini Ibu akan menggambarkan tentang perubahan ruang dan interaksi. Di sini ada empat tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang pertama itu interaksi antar negara, luas dan letak. Lalu ada tentang alam, perubahan alam, dan juga perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, untuk memaparkan ini, Ibu meminta untuk ketua kelas membagikan kelompok atau Ibu yang membagikan? Ibu ya. Oke, baik. Ibu membagikan kelompok.
berbatasan dengan Samudra Atlantik. Barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. C. Benua Afrika. Benua Afrika terletak pada Afrika terletak pada 17 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Oke, lanjut. Benua Afrika dilewati dengan garis khatulistiwa yang berarti sebagian wilayahnya beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan yang mulai memasuki iklim subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dikelilingi plato. D. Benua Eropa. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Dika. Kelompok 4 apakah sudah selesai? Apakah ingin maju? Oke, kelompok 4, kita persilakan. Koordinasi alam dan penduduk negara-negara di dunia. Dunia Asia. Asia memiliki banyak gunung dan sungai serta danau salah satu pegunungan di Asia yang terkenal adalah Pegunungan Himalaya. Dan puncak tinggi gunung Everest setinggi 8.848 meter yang selalu diliputi salju abadi. Juga sungai-sungai besar yang mengalir di berbagai negara yang pasti juga sangat bermanfaat bagi daerah sekitar. B. Benua Amerika antara dan selatan dilalui daratan pegunungan di Alaska sampai Sierra dan Hugo di Argentina. Benua ini juga memiliki banyak sungai. Mississippi Adalah salah satu sungai yang terkenal di benua di Meksiko. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Usman. Nah, di sini semua kelompok sudah maju. Di sini ada 2 tentang benua Australia dan benua Eropa. Nah, di sini untuk mendapatkan hadiah kecil-kecilan ini, Ibu ingin maju dalam kelompok maju untuk 1 orang. Silakan. 1 orang maju. Setiap kelompok ya, Nak. Oke. Nah, di sini benua Eropa. Tidak ya. Nah, benua Australia. Nah, ini bawa kembali ke tempat duduk dan diskusi bersama teman kelompok. Lalu setelah itu siapa yang duluan akan gini aja. Kelompoknya ini menjadi 4. Jadi berdiskusinya berempat ya. Oke. Ini juga berdiskusi berempat. Oke, silakan. Tentang ini ya, siapa nanti yang maju salah satu akan mendapatkan hadiah. Oke, sudah ada yang siap? Kelompok 1 silakan ke depan. Presentasikan kepada teman-teman. Benua Eropa. Benua Eropa terletak pada 9B, 60 BC dan 35U, 80 Iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Benua
Oh, silakan ya, bagi-bagi dengan teman kelompoknya. Share. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Baik, di sini ada interaksi antar ruang dan negara Asia. Ada dalam 5 benua. Yang pertama yaitu Asia, Eropa, Australia, Amerika, dan juga Eropa. Oke? Nah, untuk anak-anak siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari tempat itu saja? Ada yang bisa? Tangannya, nak. Oke, kepada Meki, silakan. Perubahan ruang itu mengakibatkan interaksi antar ruang seperti berupa perpindahan orang dari kawasan desa ke wilayah kota, bahkan antara negara dan benua. Perpindahan orang itu semakin mudah karena ada kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan sekitar 50%. Lahan di Asia telah menjadi wilayah pertanian. Banyak lahan di Asia berubah menjadi perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan produk dan dari desa ke kota. Oke, tepuk tangan kepada Meki sudah membuat kesimpulan, Nak. Oke, sekian sudah pemaparan materi tentang kita. Ibu ingin bertanya apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan kepada anak-anak? Tidak banyak mengerjakan soal esai yang lama 59, oke? Oke, di sini Ibu akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Semangat dan